Halo Tribuners, saya Iga Almira dan kembali lagi dalam episode Tamu Tribun. Dan saat ini saya berada di kantor BPJS Kesehatan Cabang Ternate, tepatnya di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah. Karena pada episode kali ini cukup spesial, karena dalam rangka 1 dekade atau 10 tahun dari Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, yaitu sebuah program dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS, atau bisa dibilang sebuah program yang menandai era baru dalam layanan kesehatan nasional. Nah, untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan narasumber, ada Ibu Dr. Merita Oktaviane. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Selaku Kepala Cabang BPJS Kesehatan Ternate. Iya, oke. Mungkin langsung saja ya, Dokter Merita. Saya panggilnya Dokter. Siap. Dokter Merita. Mungkin sebagai awalnya, Dokter bisa jelasin dulu nih mengenai apa sih sebenarnya tujuan utama dari diadakannya program JKN ini atau Jaminan Kesehatan Nasional. Dan selama 10 tahun atau 1 dekade ini, apa saja kontribusi yang sudah diberikan dari program JKN, khususnya di Provinsi Maluku Utara ini, Dokter. Baik. Kalau bicara program JKN, jadi program ini adalah program pemerintah, program negara yang memang dibuat menjawab tantangan layanan kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi dulu di zaman di mana belum ada jaminan kesehatan nasional, pembiayaan layanan kesehatan ini masih terkotak-kotak. Jadi dulu ada PT Askes, ada Jam Sostek. Jadi untuk layanan kesehatan ini dikelola oleh berbagai macam segmen. Kemudian ada juga yang dikelola langsung oleh APBN, yaitu lewat Jamkesmas. Nah, dengan cita-cita besar negara ini menginginkan agar supaya layanan kesehatan ini bisa pembiayaannya dalam satu program, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, lewat program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, karena cita-citanya dari 5 program besar untuk jaminan sosial, yang paling pertama adalah jaminan kesehatan ini bisa dikelola secara utuh untuk seluruh masyarakat. Karena tidak mungkin kita memisahkan masyarakat satu dengan yang lainnya, tapi dari segi pembiayaan dia bisa jadi satu program yang memang dikelola secara menyeluruh dalam aspek upaya kesehatan perorangan. Karena kalau UKM kita tahu bersama ini tentu dilayani atau dikelola oleh Kementerian Kesehatan, ke bawahnya tentu ke Dinas Kesehatan. Seperti itu. Oke, kalau untuk partisipasi masyarakat di Provinsi Maluku Utara selama 10 tahun terakhir ini seperti apa tuh, Dokter? Kalau kita melihat sebenarnya untuk program JKN, stakeholder utama kami adalah pemerintah daerah. Karena masyarakat di daerah sendiri memang adalah masyarakat yang kemudian yang memiliki masyarakatnya ini adalah pemerintah daerah, sehingga kami harus bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memastikan bahwa masyarakat memang betul terlayani dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau melihat partisipasi sampai saat ini, kalau di cakupan kepesertaan untuk Provinsi Maluku Utara sendiri dalam roadmap-nya Pak Presiden diharapkan per 2024 sudah 98% masyarakat Indonesia ini punya kartu JKN. Nah, Provinsi Maluku Utara per 1 Juli 2024 sudah universal health coverage dari sisi kepesertaan, di mana 98% masyarakat di Provinsi Maluku Utara sudah memiliki kartu jaminan kesehatan nasional. Nah, ini memang beberapa segmen, ada yang dibantu oleh pemerintah pusat, ada oleh pemerintah daerah, dan ada juga yang masyarakat yang membiayai dirinya sendiri lewat program PBPU, yaitu dia mandiri membayar. Ada juga yang kemudian seperti kita, pekerja penerima upah, itu dibiayai oleh pemberi kerja dan pekerjanya. Oke, jadi sudah 98% ya, Dokter ya. Nah, seperti yang dijelaskan sama Dokter Merita juga, kalau ini kan program pemerintah, jadi ini skalanya nasional kan, besar sekali. Jadi ada yang dibantu pemerintah, ada juga yang dibayar mandiri atau perusahaan gitu ya, seperti tadi Dokter jelasin. Nah, bagaimana sih sistem pembiayaan di program JKN ini? Karena seperti kita ketahui, layanan kesehatan itu kan cukup mahal ya, Dokter ya. Bagaimana itu BPJS punya programnya? Jadi kalau lewat program JKN ini memang ada proses yang dilakukan dari sisi kepesertaan. Ya, kita ngumpulin peserta dulu, orangnya terkumpul dulu. Dari sejumlah orang itu kemudian akan muncul iuran
terhadap orang-orang tersebut, dan orang-orang tersebut yang kemudian iurannya sudah dibayarkan akan mendapatkan layanan atau manfaat kesehatan. Nah, selama ini mungkin masyarakat kalau tidak misalnya punya uang, dia mengeluarkan out of pocket, membayar sendiri. Nah, dengan program jaminan kesehatan nasional, masyarakat yang kurang mampu dimungkinkan untuk dikelola oleh pemerintah. Kemudian yang memiliki dana atau uang lebih, dia bisa membayar sendiri. Juga tentu kontribusi antara pekerja dan pemberi kerja. Sehingga dalam program ini tidak ada lagi bahasanya, oh kalau saya orang Maluku Utara, saya hanya akan dilayani di Maluku Utara. Tapi kalau terhadap akses, jadi tidak ada lagi batasan akses. Artinya masyarakat Maluku Utara kalau sakit di Jakarta, ya dia bisa mendapatkan layanan kesehatan. Karena program jaminan kesehatan nasional ini adalah program pemerintah yang tentu melayani di seluruh Indonesia. Iya, seperti skala itu. nasional. Ya, skalanya adalah skala nasional. Oke, kalau untuk berarti masyarakat yang walaupun dibantu pemerintah itu tidak perlu khawatir soal pendanaan ini. Betul sekali. Jadi kan ini adalah program asuransi sosial ya. Jadi di mana asuransi sosial ini kita tahu bersama bahwa orang yang mampu akan membantu yang kurang mampu. Kemudian orang yang sehat akan membantu yang sehat. Artinya memang diperlukan kerjasama seluruh masyarakat untuk memastikan program ini akan tetap berjalan. Karena layanan pembiayaan, layanan kesehatan ini setiap tahun tidak pernah turun. Teknologi kesehatan itu setiap tahun meningkat, sehingga pasti biaya pembayaran klaim ke fasilitas kesehatan itu juga pasti meningkat. Jadi kalau ada masyarakat yang kemudian tidak ikut serta, ya bilangan banyaknya tidak dapat. Karena ini harus seluruh masyarakat yang ikut serta. Hitungan-hitungan aktuaria secara nasional, sebenarnya premi yang dikolek oleh BPJS Kesehatan ini belum sesuai dengan hitungan-hitungan aktuaria di awal, tetapi memang komitmen BPJS Kesehatan maupun komitmen pemerintah untuk memastikan tetap masyarakat akan dapat pelayanan sesuai dengan haknya. Oke, jadi memang partisipasi masyarakat itu penting sekali, Dokter Merita. Kalau untuk di Maluku Utara sendiri, Dokter, kira-kira apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program JKN ini? Ya, jadi kalau melihat Provinsi Maluku Utara sebenarnya hampir mirip dengan beberapa wilayah di timur ya. Memang tantangannya adalah terhadap akses layanan kesehatan. Bisa jadi karena di sini di Provinsi Maluku Utara semua pemerintah daerah, mulai dari pemerintah provinsi sampai dengan kabupaten kota komitmen. Jadi semuanya bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, mengikut sertakan masyarakatnya dalam program JKN. Yang jadi masalah kalau fasilitas kesehatannya tidak ada. Saya sudah ikutkan masyarakat saya ke program JKN. Tapi vaskes untuk dikerjasamakan tidak tersedia di sana. Sehingga itu akan jadi tantangan, terutama di wilayah-wilayah timur, karena orangnya, saya ada kartu nih, tapi saya mau sudah dijamin oleh pemerintah, tapi kalau saya sakit tidak ada vaskesnya di sini. Nah, sehingga secara terpusat memang dibuat beberapa mekanisme untuk membantu di daerah-daerah terpencil seperti itu. Diharapkan dengan program-program, jadi seperti mendatangkan tenaga kesehatan. Jadi kami ada program DBTFMS, yaitu program di mana kita mendatangkan tenaga kesehatan di daerah-daerah tanpa vaskes. Contoh di wilayah Haltim ada desa yang di situ agak sulit dijangkau dari puskesmasnya, sehingga kami membantu puskesmas terdekat untuk mendatangkan tenaga kesehatan selama beberapa hari di sana secara berkala, dan itu pembiayaannya tersendiri di luar dari yang dibiayakan secara rutin tiap bulan lewat kapitasi. Juga ada contoh di wilayah-wilayah kepulauan lain, contoh di wilayah NTT, itu kami mendatangkan rumah sakit bergerak. Jadi rumah sakit bergerak itu kita kontrak dengan rumah sakit bergerak yang kapal-kapal itu, kapal Dr. Lia kalau saya tidak salah ingat, itu mereka mendekat ke wilayah itu yang dimana tidak ada rumah sakit di situ, itu kemudian melakukan pelayanan kesehatan selama beberapa waktu. Dan itu ditanggung atau dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Ya, jadi memang karena secara demografis juga kan berbeda ya antara pedesaan dan perkotaan, layanan kesehatannya. Dan selain akses terhadap layanan kesehatan itu yang mungkin ada perbedaan itu tadi ya Dokter Merita, kadang juga para peserta ini sering mengalami atau isu-isu yang sering ada di masyarakat
saat menggunakan program JKN, misalnya klaimnya itu ditolak, atau mungkin kayak seperti yang tadi Dokter Merita jelasin kalau layanan kesehatannya tidak mumpuni gitu. Nah, apa saja sih langkah-langkah yang diambil BPJS Kesehatan untuk menangani masalah tersebut, dokter? Jadi memang dengan program JKN ini salah satu manfaat yang didapatkan, masyarakat tidak perlu mengeluarkan uang sendiri, ya kan? Artinya BPJS Kesehatan yang akan membayar klaimnya ke fasilitas kesehatan. Nah, jadi tidak ada lagi bahasanya mungkin di zaman dulu ada klaim perorangan. Jadi ada masyarakat yang misalnya dia dirawat di rumah sakit yang tidak kerjasama, dia klaim ke BPJS. Jadi itu tidak dimungkinkan lagi karena kami juga dibatasi oleh regulasi di mana kami hanya bisa, BPJS Kesehatan hanya bisa membayarkan klaim ke fasilitas kesehatan. Jadi tidak boleh ke perorangan. Sehingga nanti kalau untuk klaim harus dari fasilitas kesehatan ke BPJS Kesehatan. Kemudian kalau misalnya terkait layanan, mungkin yang paling saat ini yang mungkin dikeluhkan misalnya mungkin sudah ke Vaskes tapi ditolak. Nah, seperti itu. Ditolak. Jadi memang awal-awal program ini masih banyak, ya kami sih mengatakannya oknum ya. Oknum yang kemudian mungkin belum biasa dengan program seperti ini, sehingga masih terbiasa dengan menerima uang secara langsung, sehingga akhirnya menyebabkan mereka lebih menganggap bahwa lebih baik kami melayani pasien yang bayar sendiri. Yang bayar sendiri. Bayar sendiri. Kalau BPJS ini nanti kapan dibayar kami tidak tahu, padahal kalau kami melihat data kasus sampai dengan saat ini ya, yang terbesar yang diterima oleh fasilitas kesehatan itu dari BPJS Kesehatan. Jadi salah kalau ada pernyataan menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan bayarnya sedikit. Ya. Padahal 80-90% klaim atau uang rumah sakit itu diterima dari BPJS Kesehatan. Seperti itu, sehingga kami mengambil beberapa langkah-langkah, berharap juga Vaskes tidak melakukan diskriminasi pelayanan, tidak menolak pasien yang datang, sehingga ada yang namanya janji layanan yang dibuat oleh fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Dan janji layanan ini harus dipasang di daerah area yang terlihat, jadi masyarakat bisa melihat bahwa manajemen rumah sakit sudah berjanji akan memberi layanan yang baik, bagi bermutu, cepat, dan setara. Ya, jadi layanan seperti itu yang diharapkan, karena dengan program JKN ini kita mengacu ke standar layanan kesehatan seperti apa yang sudah diatur lewat peraturan Menteri Kesehatan, itu yang seharusnya dibuat oleh fasilitas kesehatan. Seperti itu. Jadi pengguna JKN atau pengguna program JKN tidak perlu khawatir mengalami diskriminasi gitu ya di layanan kesehatan, seperti itu ya, dokter. Nah, tentunya BPJS juga pasti akan meningkatkan aksesibilitasnya atau meningkatkan layanan kesehatannya. Nah, apa sih langkah yang diambil untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan bagi peserta JKN yang ada di Ternate atau yang ada di Maluku Utara, khususnya tuh di wilayah-wilayah yang sulit terjangkau gitu loh, dokter. Ya, jadi mungkin seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kami menjembatani layanan kesehatan. Jadi artinya iuran ini kami kolek dari masyarakat ataupun dari pemerintah. Ini menjadi dana jaminan sosial, dana amanah. Dana ini dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ini akan kembali ke pelayanan, sebesar-besarnya untuk pelayanan kesehatan. Ini akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan. Sehingga kami akan melakukan kontrak kerjasama dengan fasilitas kesehatan di semua tempat. Tapi memang harapannya fasilitas kesehatan ini adalah fasilitas kesehatan yang bermutu, sehingga dengan kami bekerja sama dengan dinas kesehatan di semua daerah, memastikan bahwa Vaskes yang melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah Vaskes yang bermutu. Jadi kami seluas-luasnya menerima pendaftaran fasilitas kesehatan yang ingin kontrak kerjasama dengan BPJS Kesehatan di semua wilayah. Jadi kalau di Provinsi Maluku Utara sendiri, semua kabupaten kota, semua rumah sakitnya sudah kita kerjasamakan. Jadi tidak ada lagi isu tidak ada akses, karena rumah sakit daerahnya sudah kita kerjasamakan. Kemudian puskesmas semua kita kerjasamakan, karena BPJS Kesehatan wajib bekerjasama dengan fasilitas kesehatan milik pemerintah. Fasilitas swasta yang mengajukan kerjasama, kami kredensialing, kalau memenuhi syarat kita kerjasama. Nah, di awal tadi saya sampaikan, untuk daerah yang sulit, kami mendatangkan tenaga kesehatan.
Seperti itu dengan tentu kerjasama dengan puskesmas terdekat atau dinas kesehatan setempat. Kalau di sini program yang kami pilih adalah mendatangkan, karena kalau di Provinsi Maluku Utara yang ada hanya daerah terisolir ya, yang agak sulit dijangkau, sehingga lebih mudah mendatangkan tenaga kesehatan yang kami biayai agar supaya bisa melakukan pelayanan kesehatan secara berkala. Jadi dia mungkin setiap 2 bulan dia datang untuk melakukan pelayanan kesehatan. Itu yang kami lakukan. Jadi langkahnya ya didatangkan ya. Ya. Terus layanan kesehatan itu ke daerah-daerah terpencil itu tadi, dokter. Kalau tadi kan di awal Dokter Merita juga sudah jelaskan kalau partisipasi masyarakat di Maluku Utara ini sudah mencapai 98%. Jadi belum, artinya masih ada juga masyarakat yang mungkin 1% sekian ya. Iya, yang belum mengikuti program JKN ini. Nah, bagaimana upaya dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat khususnya di Maluku Utara ini untuk ikut program JKN? Siap. Jadi memang salah satu tugas BPJS Kesehatan adalah melakukan sosialisasi. Program ini harus disosialisasikan. Sebaik apapun suatu program, kalau tidak disosialisasikan, tidak ada orang yang akan ikut. Nah, upaya-upaya yang kami lakukan lewat sosialisasi secara langsung, ada tim kami yang kemudian turun ke beberapa tempat. Jadi kami melakukan yang namanya BPJS keliling. Jadi memang menggunakan mobil BPJS Kesehatan atau kalau di kabupaten kota ya mobil biasa. Kemudian turun ke kabupaten ke puskesmas, ke kantor-kantor camat, ke kantor desa untuk melakukan sosialisasi. Itu sosialisasi langsung. Kemudian kami juga lakukan sosialisasi via online. Jadi ya kita harus manfaatkan teknologi sekarang. Ada kita buka Classroom yang namanya BPJS Online. Jadi biasanya kita kerjasama dengan pemerintah desa untuk kemudian dia kumpulkan masyarakat di tempatnya. Yang penting ada jaringan internet ya. Dan kemudian kami berupaya seluas-luasnya bekerja sama dengan paling penting tentu lewat media ya, media massa, tentu dengan Tribun, dengan kalau di Maluku Utara kami berupaya tentu dengan media-media mainstream untuk memastikan bahwa informasi-informasi tentang jaminan kesehatan nasional, informasi terbaru, terkini itu bisa langsung disampaikan lewat pemberitaan-pemberitaan atau advertorial seperti itu. Oke, jadi untuk masyarakat yang sudah menerima sosialisasi dari BPJS Kesehatan dan tertarik mau mengikuti program JKN, langkah-langkahnya itu seperti apa sih, Dokter? Jadi sebenarnya sekarang kalau untuk pendaftaran sudah sangat mudah. Sudah banyak kanal pendaftaran yang kami buka memudahkan masyarakat. Kalau dulu masyarakat harus datang ke kantor. Nah, jadi kalau yang daerah-daerah jauh mereka agak sulit. Nah, dengan teknologi sekarang sudah banyak media yang bisa digunakan untuk sebagai kanal pendaftaran. Jadi kami ada lewat WA karena masyarakat saya lihat lebih familiar, kami melihat ini lebih familiar dengan menggunakan WA sehingga kami ada kanal yang namanya Pandawa lewat WA. Tinggal melakukan komunikasi di situ, nanti ada petunjuk-petunjuk tinggal bisa lanjut. Kemudian ada juga lewat mobile JKN, kalau yang punya handphone dia bisa download mobile JKN, aplikasi mobile JKN untuk mendaftar. Selain juga datang ke kantor dan lewat BPJS keliling dan BPJS online di mana kami turun ke lapangan juga mereka boleh mendaftar. Seperti itu. Yang penting dia punya kartu keluarga. Yang penting dia adalah masyarakat Indonesia dengan nomor induk kependudukan yang sudah terdaftar secara online, ya dia pasti langsung bisa didaftarkan ke BPJS Kesehatan seperti itu. Oke, jadi mudah sekali ya sekarang dokter ya. Kalau dulu harus datang ke kantor, sekarang lewat WhatsApp juga bisa daftar program JKN. Nanti lebih jelasnya mungkin ada di description box di bawah untuk daftar program JKN-nya itu tadi. Nah, kita sudah sampai ke pertanyaan yang terakhir, Dokter Merita. Terima kasih banyak, tetapi sebelum saya menutup podcast pada hari ini, mungkin dokter ada closing statement untuk Tribuners yang menonton? Silakan. Baik, mungkin closing statement saya adalah pertama berterima kasih ke pemerintah daerah di sini Provinsi Maluku Utara dan sekitarnya bahwa terima kasih sudah mengikutkan masyarakatnya dalam program JKN dan mendukung program JKN sepenuhnya. Dan kami juga terima kasih ke fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan kami dan melayani peserta jaminan kesehatan nasional. Dan bagi masyarakat yang belum terdaftar, ayo manfaatkan kanal-kanal pendaftaran untuk bisa mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN. Ataupun kalau Anda masuk kategori kurang mampu, silakan kunjungi Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial setempat untuk didaftarkan sebagai peserta yang dijamin oleh pemerintah.
Demikian closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Dokter Merita. Mungkin itu saja obrolan kita pada hari ini, Dokter, dalam rangka 1 dekade program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Tentunya semoga kedepannya semakin sukses lagi programnya, semakin berkembang untuk melayani masyarakat secara nasional di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Dokter, terima kasih, dan untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Iga Elmira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.